Sobat Rupiah, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Dan kali ini di perjumpaan perdana kita, perkenalkan dulu, nama saya Rio Maniahi. Di hari yang luar biasa ini, walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi, tapi tentunya acara ini kita sudah melakukan protokol kesehatan yang sebagaimana mestinya. Jadi tidak usah takut kalau yang di rumah, ini yang menyaksikan ya, Sobat Rupiah yang di rumah jangan takut. Ini kok orang-orang lagi talk show ngobrol-ngobrol gini, udah aman gak ya? Udah aman, karena kita semuanya udah mematuhi protokol kesehatan. Dan kita harapkan juga semuanya, Sobat Rupiah yang ada di rumah, juga seperti itu, selalu mematuhi protokol kesehatan agar hidupnya selalu sehat. Karena di tengah pandemi ini, yang bisa kita lakukan adalah menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, untuk itu sebelum masuk ke pembahasan kali ini, di episode perdana, ini saya mau kenalkan dulu. Ini kan, saya kan nggak mungkin sendiri nih. Karena juga pengetahuan saya tentang, inilah yang akan kita bahas nanti. Ini tuh juga agak kurang gitu ya. Mungkin karena literasinya kurang, atau misalnya mungkin paparan pengetahuannya kurang, karena sekarang udah banyak distraction ya. Jadi, saya akan ngobrol bersama Roni Nuryanto dan juga Hasmi Haji. Ini pegawai pengelolaan uang rupiah pada Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Wah, ini boleh dilihat kan? Iya, inilah ada Bang Roni dan Bang Aji. Nah, ini Bang Roni boleh lambaikan tangan dulu ke kamera, bukan berarti acaranya selesai ya. Biar para Sobat Rupiah ini kenal ini. Yang ini namanya Bang Roni, kalau yang ini Bang Aji gitu. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah atau yang biasanya disingkat CBP. Nah, cinta, bangga, dan paham rupiah. Jangan tahunya itu belanja aja ya kan, shopping kayak gitu, tapi kita harus cinta, bangga, dan paham. Dan bagaimana sih cara mencintai, mempunyai rasa bangga dan paham tentang akan rupiah, itu yang akan kita bahas di kali ini ya. Nah, dahulunya itu kita kenal palingan sih ciri-ciri keaslian uang rupiah atau CCKUR, atau istilah gampangnya sih 3D. Nah, tapi kali ini kita pahami rupiah seperti apa gitu. Jadi kita akan membahas rupiah. Wah, ini suka ya. Kita akan membahas tentang uang. Nih, apa kabarnya Bang Roni, Bang Haji? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira ingin disampaikan dulu kepada Sobat Rupiah di rumah. Boleh, silakan Bang Haji. Ya nih, terima kasih nih Bang Rio, operasinya baik sekali ini. Nah, ini kami sebelum masuk ke tema yang akan kita bahas tentang CBP ini, sedikit kita akan menginformasikan kepada Sobat Rupiah bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat ini bekerja sama dengan Kabupaten Kuburaya. Ini mengadakan lomba nih Bang Rio. Lomba apa itu? Lomba storytelling. Lomba storytelling ya, bukan lomba menghabiskan uang ya? Bukan ya, oke. Storytelling ini temanya tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Oke. Nah, ini pun pesertanya ini dari pelajar nih. Dari pelajar. Rupiah ya kan, dari pelajar dari tingkat SD, SMP, SLTA sederajat se-Kabupaten Kuburaya. Se-Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi biar Kuburaya semakin menanjak. Wah, jadi harus cinta, bangga, dan paham rupiah. Iya, agar menjadi generasi-generasi yang tidak hanya menghabiskan uang saja, tapi paham nih. Iya. Dari mana dia dapat uang ini? Apa sih filosofi uang ini? Yang itu akan kita bahas di kali ini. Jadi ini untuk warga Kuburaya ya. Tepatnya untuk remaja-remaja di Kuburaya. Tadi seluruh yang berusia pelajar masih ini boleh mengikuti ini. Nanti informasi akses lombanya mungkin bisa disampaikan. Sekarang saya mau nambahkan lagi nih. Jadi nanti untuk kegiatan lomba kita itu kan dimulai dari tanggal 2 Agustus. 2 Agustus sampai dengan submitnya 20 Agustus seperti itu. Nah, untuk lombanya sendiri yaitu nanti diupload di Instagram, kemudian bisa pakai Instagramnya pribadi, milik orang tua, karena ini kan masih pelajar ya, masih sekolah, mungkin tidak punya Instagram, jadi punya orang tua atau punya teman. Nanti hashtagnya kita pakai CBP Kalbar Menanjak. Ada CBP Kalbar, ada menanjaknya. Ada menanjaknya karena Kuburaya. Karena Kuburaya. Dan ada syarat lagi nih, ada syaratnya kita wajib, peserta itu wajib follow Instagramnya Bank Indonesia Kalbar atau dan satu lagi Disdikbud Kuburaya. Nah tidak terlalu sulit ya para remaja-remaja yang ada di Kuburaya yang sudah menanjak ini ya, kita menanjak semakin tinggi biar Kuburaya ini generasinya luar biasa pastinya kan. Nah kita akan masuk nih biar
mungkin yang menyaksikan Sobat Rupiahnya ini, ya terutama yang dari Kebun Raya semakin, ini kayaknya boleh nih ikutnya mengisi waktu luang kan. Ya, betul. Karena sekarang sekolah online, apa-apa online, mungkin inginlah nih mengekspresikan diri, ikuti lomba ini. Tapi sebelumnya kita mau bahas lebih detail lagi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah sebagai tema kita di episode kali ini. Yeah. Nah, kalau untuk kepanjangannya sendiri, CBP. Nah, itu tadi kan cinta, bangga, paham rupiah, itu bisa dijelaskan lebih dalam lagi nggak nih, Yeah. Bang Haji, Bang Roni? Ya sebenarnya kalau cinta rupiah itu kan, kalau kita membahas tentang cinta itu kan tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Betul. Semulanya itu dari Semulanya ya. Nah jadi di cinta rupiah ini kita harus memahami juga itu ada 3 bagian gitu kan. Jadi pertama itu ada mengenali rupiahnya, kemudian merawat rupiahnya, kemudian yang ketiga menjaga rupiahnya. Oh. Nah, ya seperti itu ya. Oke, betul Bang Rio. Jadi nanti seperti itu. Jadi udah dijelaskan ada 3. Nah, kita itu kan mengenali. Kita mulai dari mengenali dulu. Ya, dan kita dari awal sudah kita tahu kan tentang cecekur atau ciri-ciri keaslian uang rupiah. Ya mulai dari ciri-cirinya. Seperti kita kan gunakan kayak ultraviolet. Nanti kalau disinar ada muncul cahaya seperti itu. Dan apa namanya kalau diraba ada kasar. Iya, dia kayak ada teksturnya. Jadi ketika kita terawang, ya pasti ada gambarnya kan. Bukan masa depan ya. Iya, Kok terang-terang uang dari masa depan? Ini uangnya. betul. Agak curiga nih. Betul sekali. Seperti itu. Ya seperti inilah, misal kita kan mengagumi seseorang atau mencintai seseorang kan, tentunya itu kita punya tahu nih ciri-ciri orang itu gitu kan, Betul. dari rambutnya, dari kulitnya. Nah, sama juga sekali. rupiah tuh, dengan mengenali rupiah, ya kita tahu juga ada ciri-cirinya. Ini salah satunya nih ada tertuang di undang-undang ya Bang. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, itu tepatnya di pasal 5 ya. Pasal 5. Itu menggambarkan semua tentang ciri-ciri rupiah. Kan kita ketahui ini ada 2 jenis rupiah ya kan? 2 jenis. Ada 2 logam. jenis? Iya, Cuma tahunya 1. Rupiah adalah uang. Ada 2 jenis. Ada Boleh 2 diceritakan ini Iya, 2 kan jenis. ada logam sama Oh iya, kertas. Oh iya, Ya kan kalau logam mungkin Bang Rio jarang pegang ya, kalau Jarang pasti ada lah gitu kan. Ada saya tabungin. Mungkin karena istilahnya receh. Karena jarang kita sekarang bilangnya uang logam, uang receh gitu ya. Iya benar. Uang logam. Nah, seperti itu cara mengenalinya ya. Jadi untuk karakternya ya Sobat Rupiah, jadi uang logam dan juga ada uang kertas. Nah, itu ciri-cirinya. Udah pasti kita kenal tuh setiap hari ya. Kalau ada warga Indonesia yang emang ada ya? Oh, mohon maaf. Mungkin boleh dicek kembali di Siapil ya. Ini warga negara mana nih Anda? Oke, nah kalau kita ngomong tentang CBP, ini kan dimulai dengan kata cinta gitu ya. Ini kan kalau misalnya kita bicara soal cinta nih kan tidak sekedar cuma bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, dengan segala macam bahasa lah sekarang karena yang suka drakor jadinya sarangeo lah, ada juga I love you atau macam-macam lah tuh gitu kan. Tapi sebenarnya untuk di CBP sendiri cinta itu tuh maknanya apa? Untuk cintanya gitu loh Mas. Untuk cintanya, baik. Kalau untuk cintanya, kalau untuk cinta rupiah sendiri itu merupakan perwujudan. Kalau dalam artinya kita sendiri perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenali karakteristik. Jadi karakternya dari uang itu kita kenali terlebih dahulu. Kan kita bukan hanya tahu kalau uang itu, oh ya udah cukup uang gitu kan. Kita nggak tahu aja, oh ciri-cirinya seperti apa kita nggak tahu. Kan kalau sebenarnya kita orang awam pasti tahu dong. Kita kan udah kenal dulu 3D gitu kan. 3D pasti udah tahu, oh iya ada dilihat, diraba, diterawang. Jadi lebih spesifik lagi kita lihatnya gitu. Oh, jadi mengenali ya, tidak hanya angkanya yang kenal gitu. Angka dan jumlah. Dan ada juga nih Bang Rio, jadi cara memperlakukan rupiahnya itu harus dengan yang tepat. Selama ini kan ya kita kadang uang itu dironyoin atau diremas gitu kan. Nah ada tuh caranya untuk apa? Sebenarnya ada cara kita merawat. Jadi jangan hanya merawat diri ya Sobat Rupiah, tapi juga uang yang kita dapatkan susah payah mungkinnya dengan bekerja atau nanti bisa mengikuti perlombaan atau apapun lah yang rewardnya itu berupa fresh money atau uang itu kan biar uang itu kita bisa melihat nih inilah hasil
kerja kerasku, kita juga harus merawatnya. Jadi merawatnya gimana nih? Kalau tadi setelah kita kenali ada perawatannya nih, ada treatmentnya khusus nih gimana? Oke, jadi gini Bang Rio. Jadi merawat rupiah itu ya bukan dimandiin ya. Jadi kalau kita kan pasti mandi ya. Dikasih lotion, dikasih serum. Itu. Nah, kalau sobat rupiah sendiri, kalau rupiah itu tidak boleh dicuci. Yang pertama kita kenal dengan namanya 5J. 5J, ya. Ada 5J. 5 jangan. 5 jangan. 5 jangan ya untuk 5 merawat. jangan. Ya. Ada 5 step ya, Ya, 5 sobat step. rupiah 5 step dalam merawat rupiah. Yang pertama, Jangan dibasahi. jangan dibasahi. Nah, kemudian jangan di staples. Itu nggak boleh. Di Ya, staples ini nggak boleh. saya bercermin nih kepada diri saya. Jangan dibasahi, jangan. Nah, kemudian jangan dilipat. Ya, Oke. Jangan dilipat. jangan diremas ya, Jangan diremas. Nggak boleh. dan jangan dirobek ya. Jangan dirobek. Oh Nah, iya. itu. Sama yang mungkin terakhir jangan dicuri dari orang lain. Ya, betul sekali. Betul sekali. Haruslah uang pribadi ya. Iya. Melanggar hukum. Jangan melanggar hukum itu orang lain itu. Jadi jangan dibasahi, jangan di staples, Iya. ya, jangan dilipat, jangan dironyok dan jangan dirobek gitu ya. Sayang juga ya. Wah, gitu. Itulah treatmentnya gitu ya. Ini kadang-kadang mungkin hal-hal seperti ini awam ya, sepertinya kayak lah kenapa kan selama ini juga mungkin itu udah jadi kayak kebiasaan kita gitu loh nih. Kadang-kadang misalnya nih kayak kita terima honor misalnya, itu bentukannya biasa uangnya udah keburu di staples misalnya, udah bentuknya karena masukin ke dalam amplop misalnya, terlipat misalnya kayak kita terima uang jajan lebaran itu kan Nah, kadang-kadang betul. poketnya kecil ya, biar masuk tuh dia dilipat gitu. Dilipat. Jadi sebenarnya Nah, jangan. Jangan boleh. Nah, Karena itu ada apa sih misalnya kalau misalnya dilakukan itu, apakah teksturnya berkurang atau misalnya ada hal-hal yang mungkin rusak lah dari yang rusak pasti, cuman apa nilainya kah yang berkurang atau apa gitu? sebenarnya gini Bang Rio, kalau misalkan sobat rupiah belum tahu, jadi kalau misalkan kita lipat itu ya pastinya akan ya sebenarnya tidak akan merubah dari nominalnya, Iya. tetapi otomatis kalau kita melipat sesuatu pasti akan ada perubahan dari sisi uangnya. Misalkan itu pasti Jadi ketahanan fisiknya ketahanan ya, fisiknya akan berkurang seperti itu. Imunnya berkurang gitu. Ya, betul sekali. Jadi cepat lusuh gitu. Cepat lusuh. Dan Dan tidak segar gitu Tidak dilihat segar, ya. iya, Oh, benar. gitu. Dan tambahan lagi biasanya kan kita kan sering nemuin nih kalau uang-uang yang dulu kan uang-uang 1.000 gitu sering dicoret-coret. Iya, Nah, itu iya, juga termasuk iya. dalam 5 jangan gitu. Jadi jangan dicoret-coret. Biasanya kan Iya. suka Iya, digambar-gambar. emang Ada yang lebih seru lagi biasanya dikasih nama terus Nomor kemudian handphone ya? nomor handphone. Nah, itu kan Iya kan? Sama dikiranya uangnya tuh lulus SMA. Lulus SMA. Dicoret-coret. itu nggak boleh itu. Iya kan? Ada kertas lain ya, kalau mau kenalan jangan pakai uang. Pakai gitu. uang, gitu Mungkin kenalannya belum tentu, uangnya hilang pasti. Uangnya hilang pasti. Oke, nah kalau yang selanjutnya mungkin dari udah mengenali, merawat. Nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan nih dalam bentuk rasa wujud nih cintanya Iya. kita nih sama rupiah? Itu menjaga rupiah ya. Ya, menjaga Menjaga bukan menjaga rupiah. uangnya ya. Iya. Itu juga penting. Iya, benar. Tapi ini menjaga si rupiahnya sendiri. Ada caranya tuh Bang Rio dan Sobat Rupiah kan. Oke. Jadi kalau menjaga rupiah ini lebih ke perilaku kita. Jadi kita membekali diri kita dengan pengetahuan ciri-ciri keaslian uang rupiah. Oke. Jadi kan nggak mau lah kan kita transaksi nih, oh dapat upal atau uang palsu gitu kan rugi ya kan. Betul. Oh, iya, Nah, iya, jadi rugi kita. Jadi kita membekali diri kita dengan cara tadi itu yang 3D. Oke. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, Terawang. itu Oh. caranya. Jadi dijaga ya, jangan Jangan sampai. dijaga. Wah, kita kadang-kadang seneng nih dapat terima misalnya, wow, mendapatkan uang senilai sekian, tapi Iya. ternyata beberapa lembarannya Beberapa- itu ternyata ada uang yang ternyata tidak asli, Tidak asli, gitu tidak asli. kan. Jadi kita harus menjaga. Dan sebenarnya kalau misalnya kita dapat uang palsu ini kan, kadang-kadang ya ini kan pikiran awamnya orang-orang sebelum kita jumping ke, karena ini berkaitan dengan rasa bangga gitu. Kadang-kadang nih ketika kita dapat uang palsu ini, biasanya tuh timbullah pikiran yang tidak baik gitu ya. Akan kubelanjakan saja dia. Sehingga Bapak mendapatkan uang asli, uang asli. Tapi sebenarnya kalau kita dapat uang palsu nih, karena kita kan pengen jaga rupiah nih, itu sebenarnya kita bisa kemana nih menyerahkan si uang palsu ini? Boleh. Nah, jadi sobat rupiah kalau misalkan kita belum tahu nih, kita belum tahu nih caranya kita untuk kalau kita dapat uang palsu,
Jadi sobat rupiah itu bisa datang aja. Kalau misalkan di kantor Bank Indonesia kita juga bisa terima uang palsu itu dari masyarakat. Atau bisa juga melalui perbankan juga ya. Jadi nanti masyarakat datang ke perbankan itu diserahkan uang palsu nih, nanti diserahkan, nanti perbankan juga akan minta identifikasi ke kita, Bank Indonesia seperti itu. Ya, jadi jangan lagi muncul ya pikiran-pikiran seperti itu ya sobat rupiah. Namanya kita kan udah sobat rupiah. Iya, sobat rupiah. Jadi kita harus menjadi sahabat yang baik nih untuk rupiah nih. Jadi yang kita menggantinya dengan rupiah-rupiah yang lain yang ternyata bukan hak milik kita. Itu tadi ya. Jangan menukar uang palsu dengan uang asli dengan cara melakukan transaksi gitu dengan uang itu. Karena saya pernah punya pengalaman waktu itu kita antri bensin di pom bensin gitu ya. Waktu itu mau keluar kota, udah antrinya lama, tiba-tiba ada drama, si tukang isi bensinnya teriak gitu. Ternyata uangnya palsu gitu. Kan itu kan juga tidak baik ya, menimbulkan rasa sedih ke ininya, ke pegawai-pegawai yang akhirnya harus menerima itu gitu kan. Karena itu kan lah namanya juga gitu mata pencarian ya sobat rupiah ya. Jadi kita juga harus respect gitu bahwa uang ini itu tidak hanya sekedar wah ini harus aku belanjakan. Iya, harus dilaporkan. Karena mungkin karena kesal tadi ya. Betul. Udah dapat satu amplop ternyata wah terselip nih. Mana gede lagi. Jadinya bisa dilaporkan di perbankan terdekat gitu, atau misalnya kalau mau lebih langsung lagi nih biar lebih puas bisa ke langsung ke Bank Indonesia gitu. Nah, itu tadi ya. Saya mau ulangi nih sobat rupiah, dalam bentuk rasa cintanya kita terhadap rupiah itu kita harus mengenali. Kita harus merawat dan juga menjaga. Mengenali tadi ada karakternya, ada dua, ada uang logam, uang kertas, pokoknya beserta dengan nominalnya. Kadang-kadang juga ada ukurannya kan, beda nominal, beda ukuran. Merawatnya tadi ada 5J yang sudah disampaikan ya. Jadi jangan istilahnya jangan sampai uang yang kita punya itu rusak gitu rupiahnya. Jadi bukan yang berkurang itu bukan nilainya secara nominal, tapi ya secara tampak dan wujudnya itu udah berkurang gitu. Jadi kayak lusuh. Karena saya yakin ya sobat rupiah, tidak hanya saya, kita kalau udah ngeliat uang lusuh tuh kayak ya Tuhan, diapakan uang ini sampai keriput lusuh gitu kan. Jadi kita jadi kurang semangat, kita kadang-kadang ragu gitu membelanjakannya. Saya tipikal orang yang kalau udah uangnya kusut, saya malu gitu kayak mau melakukan transaksi dengan uang itu karena takut nanti nggak diterima mungkin, atau misalnya ya gitulah, mungkin nanti akan ada perdebatan dengan kasir, ini uangnya udah jelek nih Pak, mana kita tahu kan kayak gitu. Atau misalnya dia terima tapi nanti pas dia nyetor dia dibilang sama bosnya, kok kamu terima uangnya ini? Ya kan, jadi kita harus untuk sama-sama menjaga, kita merawat, menjaga tadi, jadi kita harus juga menjaganya gitu, jadi menjaga dari keasliannya juga gitu. Jadi itu yang penting dari rasa cintanya kita terhadap rupiah. Dan kalau kita ada cinta nih ya, sobat rupiah ya, biasanya kita punya rasa bangga. Karena untuk sesuatu hal-hal yang kita cintai itu biasanya menimbulkan rasa kepemilikan yang luar biasa gitu ya. Jadi muncullah dari CBP tadi ada cinta dan bangga gitu. Nah, kalau untuk bangganya sendiri nih, kenapa sih? Ya bangga sih ya kalau kira-kira masih punya mata uang gitu ya. Tapi dalam cinta, bangga, dan paham rupiah ini, bangganya itu maksudnya apa gitu? Ungkapan seperti apa sih yang akhirnya bangga ini tuh masuk dalam cinta, bangga, dan paham rupiah ini gitu. Siapa yang mau menjawab? Nah, kalau saya sih bangga nih, saya kalau sering dikasih rupiah saya bangga banget. Jadi sobat rupiah nih, kalau bangga ini kan, ya kita ketahui lah kan bahwa satu-satunya mata uang yang ada di Indonesia yang untuk bertransaksi adalah rupiah. Ya kan? Jadi nggak boleh tuh pakai mata uang lain tuh untuk bertransaksi di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang kedua itu rupiah itu sebagai simbol kedaulatan negara. Nah, kan itu patriotisme banget gitu kan. Nah, kemudian yang lebih menariknya lagi nih, yang ketiga itu sebagai pemersatu bangsa. Oh, setuju. Rupiah kita semua bersatu. Tidak ada rupiah kita mungkin terpecah. Ada rupiah kita pasti bersatu. Itu dia. Oh, jadi itu ya sobat rupiah bangganya karena tadi alat pembayaran yang sah. Jadi ini juga edukasi ya buat kita. Ini udah sebenarnya udah menjadi pemahaman kita sedari kecil sebenarnya bahwa kita mau transaksi, mau belanja itu semuanya pakai uangnya uang rupiah gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kita ya, tapi orang Indonesia ya kalau misalnya memang punya mata uang asing, ya kenapa juga harus bayar pakai mata uang asing? Mami Mbak, misalnya makan nih di suatu restoran,
mau bayar kan kadang-kadang mau cash atau cashless kan sekarang kan. betul. Kalau ini pakai rupiah atau mata uang lain kan pusingnya juga bingung nanti mbak-mbaknya. Jadi pembayaran yang sah itu adalah rupiah. Terus simbol kedaulatan NKRI, makanya di setiap di setiap lembaran uang itu biasanya ada entah itu simbol pariwisata, misalnya ada ikon pariwisata, pahlawan. Karena biar kita bisa tahu nih, kita tuh adalah negara kesatuan Republik Indonesia lewat keindahan-keindahan Indonesia dan juga pahlawan-pahlawannya gitu kan. Dan juga alat pemersatu bangsa gitu. Dan ini adalah simbol kedaulatan gitu ya. Jadi jangan lagi memusingkan kenapa sih kita harus bangga sama rupiah ya? Kalau Anda bangga menjadi orang Indonesia, Anda harus bangga bangga. Ini menjaga kedaulatannya itu dengan bangga dengan menggunakan rupiah. Nah, kalau bangga itu sendiri kan sebagai nilai yang harus ditanam gitu. Untuk teman-teman sendiri yang sudah untuk Bang Roni, ada Bang Aji yang misalnya lumayan sering nih bertemu dengan masyarakat gitu. Sulit nggak sih menemukan sulit nggak sih kalau biasanya, bukan sulit menemukan yang bangga ya, tapi sulit menemukan yang tidak bangga gitu. Dengan adanya rupiah, mungkin teman-teman di perbatasan atau di mana kayak gitu yang mungkin distribusi rupiahnya mungkin inilah kita isu-isu yang berkembang seperti sekarang lah, ternyata mereka lebih senang nih pakai mata uang asing gitu misalnya. Begini Bang Rio, jadi sobat rupiah, jadi kita itu kan aksesnya sangat jauh ya. Kita kalau di Bank Indonesia sendiri kan kita sampai ke penjuru, baru sampai ke pelosok, bahkan sampai ke perbatasan yang dekat dengan Malaysia. Yang resiko terbesar kita yang dekat dengan perbatasan mereka dengan kenapa banyak orang Indonesia sendiri masih sering menggunakan yang dekat dengan tetangga kita itu kan di Malaysia menggunakan uang ringgit karena mereka cenderung lebih dekat ke negara tetangga seperti itu. Nah, dengan kasus yang terjadi di Indonesia sendiri ya karena memang di pulau ada 2 pulau yang memang kita kehilangan 2 pulau dari Indonesia, itu adalah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Itu karena mereka aksesnya memang tidak ada rupiah gitu. Jadi mereka banyak menggunakan transaksi menggunakan mata uang asing seperti itu. Kan sangat disayangkan kan akhirnya. Sangat disayangkan sekali. Bagi di mata hukum transaksi di sana menggunakan bukan rupiah, menggunakan ringgit ya. Menggunakan ringgit. Jadi akhirnya terlepas lah itu dari negara kita gitu kan. Kekurangan simbol kedaulatan itu tadi. Kalau kita bicara tentang kedaulatan NKRI kan seolah-olah kayak kita harus perang. Kita harus misalnya melakukan aksi-aksi menyuarakan aspirasi, padahal sebenarnya dengan bangga bertransaksi dengan rupiah aja itu udah jadi simbol kedaulatan kita ya. Betul. Nah, kita jangan sampai ya sobat rupiah kehilangan sense itu gitu, menjadi warga negara mana kita. Iya kan? Jadi kalau misalnya masih punya rasa kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia, apalagi ini kan bulan Agustus nih kita menjelang ini ya HUT RI gitu ya, Republik Indonesia. Salah satu perwujudan kita bisa menjaga kedaulatan negara kita adalah dengan bertransaksi menggunakan rupiah gitu. Jadi jangan sampai lagi kita kehilangan pulau-pulau baik itu provinsi atau apapun karena kurangnya kecintaan dan kebanggaan kita terhadap rupiah gitu. Kalau kita bicara lagi tentang alat pembayaran yang sah gitu kan. Ini kan kita bertransaksi dengan, kalau sekarang kan udah banyak macamnya ya, kalau kita bicara tentang transaksi kan ada yang tadi yang cash, yang cashless gitu. Kalau misalnya bisa digambarkan lagi nih, biar kita bangga nih, biar orang-orang tahu kalau mau bayar yang sah itu pakai rupiah. Nah, kayak gitu. Apalagi dengan perkembangan yang sekarang mudah kan kita buat akses mata uang asing segala macam itu bagaimana? Ya kalau misalnya alat pembayaran yang sah ini kan sobat rupiah juga udah tahu, sama-sama kita tahu bahwa rupiah lah itu harus dihormati, dibanggakan di negara kita sendiri gitu kan. Nah, hal ini juga sejalan dengan program Bank Indonesia ya. Program Bank Indonesia itu bekerjasama dengan stakeholder terkait. Yang kita ketahui ini kan di Kalimantan Barat nih, ya benar tadi dikatakan Bang Roni, pelosok, bahkan di kabupaten tersendiri pun ada daerah yang harus kita lalui itu. Ini ya luar biasa jalurnya gitu, bukan jalur biasa gitu. Ini Indonesia nih. Atau misalnya, wah, daerah ini eksis ternyata ya ada. Jadi kan sampai benar-benar ke pelosok gitu ya. Jadi untuk mendistribusikan uang itu ke tempat yang jauh gitu kan. Nah, itu ke Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan di sekitar
ini ya kita daerah itu gitu. Jadi Oke. mendistribusikannya ya ada namanya program kas titipan, Oke. ya kan. Kemudian ada program kas keliling. Oke. Kemudian yang lebih terakhir lagi itu ada namanya program BI Jangkau. Nah, Oke. seperti itu dari Bank Indonesia. Bentuk komitmennya gitu kan ya. Komitmennya. Jadi kalau kita kan banyak bekerjasama dengan perbankan gitu ya. Jadi kalau kita itu di Bank Indonesia Kalimantan Barat sendiri, kita itu kan ada 4 kas titipan. 4 kas Empat titipan. titipan. Kita itu Iya. ada di pertama ada di Singkawang, Kawan. ada di Sintang, Ya. kemudian Kutu Sibo, yang terakhir Ketapang. Oke. Ketapang. Nah, kalau Ketapang sini sebagai contoh nih, Ketapang aja kita kalau perjalanan ke Ketapang, kalau darat itu bisa sekitar 12 sampai 14 jam. 14 jam. Oke. Jalan aksesnya mungkin Sobat Rupiah sudah pada tahu ya, kalau Iya, di iya, wilayah iya. Kalimantan Barat sudah pada tahu ya. Sekarang bisa 14 jam. 14 jam. Kalau dulu Iya, kalau bicara dulu. waduh, kalau sekarang 14 jam ya kalau jalan 14 jam. darat. Mm-mm. Gitu. Jalannya bisa akses lumpur, Iya, lumpur, iya. aduh, luar biasa sekali lah, Luar biasa perjuangan. ya. Itu demi tadi mengedukasi lah ya, Betul. memberikan literasi yang maksimal agar masyarakat tahu nih bahwa inilah pembayaran yang sah nih Iya, di benar. Indonesia gitu ya. Jadi jangan sampai kita bertanya-tanya lagi gitu ya Sobat Rupiah, apakah bisa nih di Indonesia kita belanja misalnya nih kadang-kadang karena misalnya yang mau kita beli ini misalnya brand luar negeri. Apakah kita bisa transaksinya dengan ya kalau misalnya brandnya ini dari Eropa ya kita pakai mata uang Eropa ya. Betul. Ngapain gitu ya. Kan dia udah buka toko di Indonesia ya bayar pakai rupiah dong ya. Kenapa harus pakai uang luar negeri gitu? Kalau mau pakai uang luar negeri ya belanjanya di luar negeri Betul, gitu. betul. Bahkan kita kalau misalnya mau belanja di e-commerce juga mau brandnya luar negeri kita pakai cashless-nya juga Iya. pakai e-money-nya juga uangnya rupiah gitu Harusnya rupiah kan. gitu ya. Aduh, pokoknya rupiah ini udah membuat hidup kita tuh sebenarnya sesederhana itu gitu ya, Sobat Rupiah. Yang kita kurang mungkin ya, yang kurang tadi adalah menimbulkan rasa bangganya gitu. Nah, kalau tadi disentuh juga pemersatu bangsa. Ya, maksudnya kalau pemersatu bangsa semua orang kalau dikasih rupiah kita bersatu Pasti. gitu ya. Tapi maksudnya di sini itu ya saya juga wah kita bertengkar ya ada rupiah. Oke, kita bertengkar. Tidak gitu ya. Tapi maksudnya di sini pemersatu bangsa itu seperti apa sih? Kenapa sih rupiah ini menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa? Karena kan sekarang nih dengan adanya tren media sosial yang luar biasa, pemersatu bangsa tuh maknanya bisa bermacam-macam, tapi kita fokus kepada rupiah gitu. Kenapa di sini rupiah itu nilainya segitu hebatnya bisa jadi pemersatu bangsa? Baik, begini Bang Rio. Jadi Sobat Rupiah di rumah yang saat ini sedang menyaksikan nanti, kalau misalkan pemersatu bangsa itu kan di rupiah sebelumnya itu kan kita banyak seri nih. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita Bank Indonesia sendiri melakukan pencetakan itu ada seri pahlawan. Jadi kita menceritakan kisah-kisah pahlawan. Jadi pahlawan yang ada di Indonesia sendiri ditampilkan di dalam rupiah tersebut seperti itu. Nah, yang sebagai contoh di tahun 2020 kita kan pernah mengeluarkan mata uang baru nih sebagai perwujudan bahwa kita bangga terhadap rupiah. Itu uang 75.000 atau uang peringatan kemerdekaan RI 75.000. Iya, Uang viral. Booming gitu kan. Booming ya, semua orang tuh sampai benar-benar mencari celah bagaimana mendapatkan uang 75.000 ini. Walaupun sampai sekarang saya jujur melihatnya sudah punyanya belum. Ya karena kan yang ada aja dulu yang kita kembangkan. Tapi sewaktu itu sempat senang sekali gitu antusiasnya. Karena kan kadang-kadang apa ya, ini unik gitu ya di tren yang sekarang sebegitunya antusiasmenya masyarakat terhadap nominal gitu, uang baru lah gitu. Kita biasa nyebutnya kalau masyarakat tuh uang baru gitu ya, Sobat Rupiah ya kita nyebutnya itu. Bagaimana teman-teman sendiri yang di BI, bagaimana perasaannya ketika masyarakat sebegitu antusiasmenya gitu terhadap uang 75.000 ya? Senang sih kita ya. Ya kita sih rasanya ya sungguh luar biasa sekali gitu. Animo masyarakat itu pengen saya itu pengen aja ya, pengen miliki bahkan sebelum awal-awal launching yang memang kita pikirkan hanya untuk satu KTP satu orang gitu, bahkan hanya boleh nggak sih minta 2, minta 3, minta 4, minta 5 gitu. Sampai sebegitu
pengennya mereka untuk memiliki Iya. rupiah tersebut. Seperti itu. Iya kan, dan memang kayak sepertinya eksklusif gitu. Iya, Ada plastiknya lagi gitu. Jadi tapi tidak apa-apa. Saya belum punya tidak apa-apa. Nanti yang saya punya tidak hanya satu ya Sobat Rupiah. Untuk mewujudkan rasa cintanya saya itu nanti kedepannya saya pasti akan punya gitu. Karena itu yang seru gitu. Karena antusiasmenya. Karena untuk sekarang kan hal-hal yang sifatnya viral itu kan cenderungnya mungkin berita yang kurang istilahnya kurang suportif, biasanya berita-berita kriminal ataupun misalnya isu-isu terkait public figure. Ini tiba-tiba serentak seluruh Indonesia tuh heboh ngantri. Iya, ngantri, benar. Terus bikin review. Biasanya dia kan jadi konten gitu yang biasanya mereview misalnya produk makanan, produk kecantikan, produk otomotif, ini yang direview uang. Iya. Dilihat ukurannya sampai yang ada yang luar biasa, ada yang nge-recreate sampai kayak dibuatin pajangan. Luar biasa, hebat sekali. Nah, kalau kita ngomong tentang uang 75.000, tapi dengar-dengarnya katanya Bank Indonesia juga punya rupiah khusus. Iya. Nah, ini rupiah khusus nih, rupiah yang seperti apa lagi? Apakah ini rupiah berbeda dengan seperti yang kita dapatkan sehari-hari? Jadi kalau di Bank Indonesia itu kita menyebutnya dengan URK, ya, URK. uang rupiah khusus. Uang rupiah Nah, khusus, Jadi URK. uang rupiah khusus itu diterbitkan oleh Bank Indonesia biasanya itu dalam rangka ada peristiwa sejarah atau dalam rangka ya kayak tadi Bang Roni bilang gitu kan, peringatan kemerdekaan. Jadi sebelum 75 ini juga di tahun-tahun ulang tahun yang ke-25 ya, ulang tahun 25 juga udah pernah dikeluarin uang rupiah khusus, kemudian di ulang tahun yang ke-45 ya, 45, kemudian 50 dan terakhir yang ke-75. Oh gitu. Jadi itu seperti itu uang rupiah khusus. Jadi memang uang berarti itu tidak akan dicetak Iya. banyak gitu. Tidak Hanya yang terbatas beruntung gitu saja. ya, Benar. saja, betul. Baiklah. Terima kasih sudah menginformasikan saya ini ya Bang Haji. Nanti berarti yang ke-100 ya. Insya Allah kalau saya akan mengantri. Oke, nah itu ya tadi ya uang rupiah khusus adalah untuk memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah gitu ya. Mungkin kedepannya kalau misalnya sekarang kita masih pahlawan-pahlawan ya, mungkin kedepannya bisa atlet mungkin ya, seperti kita tahu. Iya. Sebagai hadiah ulang tahun Republik Indonesia kita dapat medali emas. Pertama untuk ganda putri gitu kan. Dan ini sejarah yang luar biasa nih. Tercatat di 2021. Jadi kita tidak hanya mencatat sejarah bahwa kita sedang berada di saat pandemi yang luar biasa. Kita harus lawan ini, tapi kita juga bisa menghasilkan prestasi dunia yang luar biasa gitu ya. Nah, bicara tentang cinta, bangga, dan paham rupiah, masih banyak sekali yang akan kita bahas bersama Bang Roni dan juga Bang Haji. Tadi kita udah bahas seputar rasa cinta dan rasa bangganya. Nah, gimana sih untuk menimbulkan pemahaman yang cukup terhadap rupiah itu sendiri? Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu yang berikut ini. Rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa, keindahan dan keragaman budaya Nusantara, memperkuat kebinakaan negara Indonesia. Dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi, menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara. Saya yakin semua cinta rupiah dengan mengenali, merawat, dan menjaganya sepenuh hati. Saya juga yakin semua bangga rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya
sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Saya mengajak kita semua semakin paham rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam bertransaksi, berhemat, berbelanja. Mari kita lakukan dengan benar. Karena rupiah adalah mata uang kita, identitas kita. Mari kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Mulai dari diri sendiri. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi nih di episode kita kali ini tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Kalau kita tadi sudah bahas tentang cintanya kita dan bangganya kita terhadap rupiah, sekarang kita harus gak cuman sekedar cinta dan bangga gitu ya, tapi kalau kita sendiri tidak paham, kenapa sih ada rupiah ini di Indonesia, ini kan kita juga menjadi warga negara bingung ya. Kalau misalnya nanti dapat kesempatan untuk bisa ngobrol dengan misalnya teman-teman dari negara asing, negara luar, misalnya dapat kesempatan beasiswa, kan orang-orang itu kan selalu ingin tahu gitu, dan kita juga punya kemampuan untuk bercerita. Nah, agar ceritanya kita nanti juga untuk generasi-generasi selanjutnya ini agar lebih paham dan juga bisa lebih menghormati rupiah itu sendiri, kita harus tahu kenapa sih rupiah ini ada di Indonesia. Nah, ini biar kita paham nih, kita masuk ke bagian paham. Karena kadang-kadang ini yang agak sulit, gagal paham. Iya kan? Ada terms gagal paham gitu cuy. Jadi yang taunya tuh hanya kerja dikasih gaji, ya uang gajinya itu berjumlah rupiah. Jadi rupiah itu adalah uang gitu. Rupiah, uang, rupiah. Kalau di Indonesia ya. Tapi sebenarnya untuk kita bicara tentang rupiah dalam cinta, bangga, dan paham rupiah ini sendiri, untuk pahamnya rupiah itu sendiri itu apa gitu? Jadi kalau untuk paham ya, kalau untuk paham ini kita lebih ke condong peran rupiah itu sendiri. Gitu ya. Peran rupiah itu misalnya dalam peran rupiah dalam peredaran uang gitu kan. Kemudian peran rupiah dalam stabilitas ekonomi. Nah, kemudian peran rupiah sebagai alat penyimpan nilai. Alat penyimpan nilai. Iya, alat penyimpan nilai. Itu kan ya agak lebih concern di itunya lah kan, ekonomianya gitu kan. Ekonomianya kan. Tapi iya benar. Tapi dia tuh untuk memahaminya tuh sederhana itu dibagi 3 lagi tuh Bang Rio dan Sobat Rupiah. Jadi ada namanya bijak bertransaksi, kemudian bijak berbelanja, kemudian bijak berhemat. Nah, itu 3 itu nanti gitu Bang Rio. Gitu sampai di situ dulu tuh. Jadi kita tadi kalau kita ngomong tentang paham itu kita paham ya Sobat Rupiah Kalimantan Barat, khususnya Sobat Rupiah Kalbar ini. Jadi peran rupiah itu sendiri adalah perannya tadi dalam peredaran uang, terus ada stabilitas ekonomi dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai. Nah, untuk Sobat Rupiah sendiri untuk lebih paham lagi nih, ada perilakunya tadi itu yang disampaikan sama Bang Haji agar kita tuh paham nih bagaimana kita memaksimalkan menggunakan perannya rupiah ini biar lebih maksimal untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi adalah bijak bertransaksi. Nah, kita bisa mulai dulu nih dengan bijak bertransaksi. Ini kadang-kadang kurang bijak. Iya, betul. Transaksinya ada, tapi bijaknya belum tentu. Itu gimana tuh? Baik, Bang Rio dan Sobat Rupiah. Jadi kalau yang pertama kan bijak bertransaksi. Bijak bertransaksi itu dalam artian uang rupiah sendiri kan sudah diakui memang untuk alat pembayaran yang sah. Nah, untuk bertransaksi sendiri, kita untuk sekarang ini bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama bisa transaksi menggunakan tunai, kedua bisa menggunakan transaksi non tunai. Nah, tapi pastikan untuk bertransaksi sendiri ya kita tidak berusaha untuk menghambur-hamburkan sih sebenarnya. Maksudnya seperti itu. Jadi ya kalau bertransaksi ya secukupnya aja seperti itu. Jadi tidak ya berfoya-foya jajan sana sini seperti itulah. Itu aja sih. Jadi baik itu secara tunai maupun non tunai. Kalau kita bicara tentang bertransaksi ya, jadi tetap harus
terkendali Betul. gitu. Jadi jangan sampai, karena sekarang serba non tunai ini kan kayaknya uangnya kan tidak dipegang nih, tapi ada angkanya nih, wah. Maka aku kan check out sebanyak-banyaknya. Jangan juga ya, tadi sesuai dengan kebutuhan ya Sobat Rupiah Kalbar ya. Jadi jangan sampai kita menjadi korban tren, panic buying yang kemarin sempat heboh itu adalah belanja panik gara-gara informasi yang kurang maksimal gitu. Dan itu kan jadi kan kurang bijak rasanya bertransaksi. Dan selanjutnya kalau udah ngomong transaksi pasti ngomongnya tentang belanja. Pasti Kan? Di belanja ini kita tidak ada membahas tentang siapa yang sering belanja ya, tapi karena belanja ini udah jadi kayak kebutuhan bahkan hobi gitu. Tapi ada namanya bijak berbelanja nih, dalam rangka kita biar paham nih akan rupiah. Nah, itu maksudnya gimana nih? Kalau paham bijak berbelanja. Bijak berbelanja ya, memang ini kaitannya dengan perilaku ya, perilaku masyarakat ya kan. Nah, kan yang kita sadari nih, sadar tidak sadar gitu kan, perilaku masyarakat ini kan senang nih beli barang produk-produk impor gitu kan. Jadi belanja rupiah pakai untuk belanja produk impor. Nah, bijak berbelanja ini bukan berarti kita tuh tidak membelanjakan rupiahnya gitu, tapi lebih ke mengalokasikan rupiah itu seperti kayak belanja UMKM gitu kan, produk-produk dalam negeri. Nah, jadi itu akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan nilai tukar terhadap mata uang asing, uang rupiah kita terhadap mata uang asing. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sering gitu kan kita belanja produk-produk dalam negeri, jadi tuh rupiah kita jadi semakin kuat lah untuk stabilitasnya gitu kan. Oh begitu. Iya, begitu. Kadang suka bertanya, kok tiba-tiba nilai rupiah turun, rupiah naik gitu. Berarti semakin sering kita belanja untuk mengembangkan UMKM dan produk dalam negeri, itu nilai rupiah kita jadi stabil dan kuat gitu ya. Lebih kuat. Oh, Sobat Rupiah Kalbar, marilah ya. Sekarang mungkin bisa dilihat kembali keranjang belanjaannya. Ini produk lokal bukan nih? Kalau produk lokal, karena sekarang juga gitu sih, pada yang saya lihat di berkembangnya ya di sosial media itu banyak juga memang teman-teman yang mempromosikan tidak intinya mempromosikan produk lokal gitu, agar masyarakat Indonesia itu tadi membelanjakannya dengan investasi ke produk lokal gitu. Oh, seperti itu. Iya, kalau sekarang kan memang di Indonesia sendiri kan sudah banyak sekali sih brand-brand lokal yang model bagus, kualitasnya juga nggak kalah bagus sih dari yang kita impor. Kadang juga produk luar produksinya di Indonesia. Iya, jadi kita belanja aja produk lokal ya kan. Oh begitu. Kalau bijak transaksi tadi harus bisa mengontrol hasrat ingin belanjanya. Tapi kalau sudah bisa mengontrol hasrat belanjanya, belanjalah produk lokal. Berkesinambungan. Terus selanjutnya ada bijak berhemat. Nah ini tadi ya udah disarankan untuk mengendalikan hasrat ingin berbelanja, tapi juga harus juga bisa berhemat. Kenapa nih harus bijak berhemat gitu? Ya, jadi begini Bang Rio dan Sobat Rupiah. Jadi memang saling menyambung ya dari pertama, kedua, dan ketiga tadi, mulai dari kita bijak berbelanja gitu kan. Kita harus berhemat. Dari kecil kita kan sudah tahu nih, dari zaman kita sekolah dulu kan udah pernah diajarin nih, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu kan udah menjadi Bukan hemat pangkal kurus ya. Iya, betul. Jadi sekarang cenderung hemat pangkal kurus enggak. Hemat pangkal kurus kata orang. Tumben nih nggak jajan, iya lagi diet. Biasanya gitu. Itu kan dari kecil kita kan udah tahu tentang itu. Jadi memang ya kita sudah pasti paham lah. Jadi kita harus hemat-hemat, kita harus bijak menggunakan berbelanja, bertransaksi, kita harus bijak untuk semuanya lah itu, supaya ya terpenuhilah kita sebagai paham rupiah. Iya. Ya, jadi bijak hemat ini juga ya perilaku juga sih dalam masyarakat kita itu kan. Kadang kan kita ya seharusnya kita membeli sesuai kebutuhan kan? Aja. Betul. Idealnya seperti itu. Namun ya itulah kenyataannya gitu. Tapi kita buy what we want, not buy what we need. Makanya edukasi ini sangat bagus sekali, bijak berhemat ini ya. Kita ketika belanja sesuai kebutuhan kan misalnya ada kelebihan tuh. Nah, kelebihan itu bisa diinvestasikan dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk investasi yang ya jangka panjang gitu, reksadana atau semacamnya. Seperti itu, instrumen investasi lah itu ya. Kadang-kadang kan kita sebagai ya nama juga manusia kan kita suka dari pandangan mata aja sih. Wah, ini barangnya bagus nih gitu. Padahal di rumah udah punya nih. Ada sepatu bagus beli, ada baju bagus beli, padahal di rumah udah numpuk nih banyak di lemari nih. Kan lagi dengan tren yang sekarang kembali lagi ya, dengan tren digital yang luar biasa. Dulu mungkin
hasrat itu muncul kalau kita ke pusat perbelanjaan. Betul. Iya. Kita melihat. Kalau sekarang kita diam-diam aja di rumah. Tinggal Wah, lihat nih. Wah cashback nih. Wah cashback nih. Wah free ongkir. Nah, mulai tuh. Jadi tetap juga belilah dulu yang sesuai kebutuhan. Iya. Kalau misalnya memang ada lebihnya, itu sebaiknya diinvestasikan dalam bentuk tabungan ataupun ya tadi investasi jangka panjang yang nilainya justru nanti akan membantu kita di kemudian hari. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang beli aja semuanya ya. Kalau udah dalam masa pandemi seperti ini, kalau kata orang tuh dana darurat ya. Nah, kalau kita tidak ada dana darurat ya kita pasti akan sulit gitu. Wah, luar biasa nih kalau kita ngomong tentang rupiah nih, ternyata tidak hanya ngomongin tentang uang. Saya pikir tadi wah, nanti kamu ngomong tentang duit. Senang nih, tapi ternyata lebih dari itu gitu. Kalau kita ngomong tentang teman-teman yang di BI gitu, pernah punya pengalaman gak nih yang unforgettable gitu, yang seru? Mungkin ya tadi karena ada banyak program ya, ada BI jangkau tadi yang ternyata harus sampai ke titik-titik pelosok gitu lah. Mungkin adalah mungkin pengalaman-pengalaman yang seru dan tak terlupakan berkaitan dengan rupiah ini gitu. Kalau saya sih pengalaman tak terlupakannya gajian aja. Itu gajian aja dan membayar cicilan. Tidak akan terlupakan karena memang sudah jadi keharusan. Kalau dari teman-teman seperti apa? ya jadi mungkin kita sama ya sebenarnya sama sebenarnya. Rasanya sama juga Mario. Sama ya. Rasanya sama Mario. Nah, kalau kita di Sobat Rupiah kan kita nih kerja di Bank Indonesia sebagai di pengeluaran distribusi uang rupiah. Ya waktu itu memang dulu pengalaman pergi ke Titipan, ke Tapang memang. Kita berangkat itu udah pagi-pagi sekali. Kita udah berangkat tuh jam 7 pagi lah. Sampai sana itu jam 12 malam. Sampai ke Tapang itu 12 malam, kita harus bongkar muat seperti itu kan dulu. Ya, Sobat Rupiah pasti tahu yang kita betapa capeknya. Nah, di jalan tuh paling seru nih. Di jalan itu pas kebetulan lagi hujan, jalannya berlumpur, mobil selip. Mobil selip. Jadi mobilnya selip, masuk di lubang selip, nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Otomatis kan kita semua turun nih. Kita semua turun, ya udah kita tarik aja. Jadi mobilnya kita kasih tali, kita tarik sampai mobil jalan. Nah, dari proses itulah itu rasanya seru juga karena ada rasa seru juga, ada rasa perjuangan juga gitu kan. Kita harus sampai ke titik tujuan, tapi di jalan ya kondisinya seperti itulah gitu. Jadi nggak semulus ya. Mungkin orang pada lihat nih, ya jalannya enak-enak aja sih dari kerja di sini jalannya mulus aja. Tapi ya dari perjuangan gitu ya rasanya jalannya juga penuh perjuangan sekali 12 gitu. malam sampai jadi jam 7 pagi. Apa rasanya di mobil ya? Itu mungkin ya ini pertanyaan awam aja nih dari saya gitu kan, karena kalau misalnya kita bicara tentang distribusi itu berarti sedang proses distribusi ya. Distribusi kasih itu kan berarti bawa uang yang lumayan banyak gitu kan. Di dalam sebenarnya ada rasa khawatir nggak gitu? Mungkin ada apa kayak film-film gitu kan, kayak wow ini akan ada nih beberapa oknum-oknum yang mungkin akan menghentikan perjalananku. Itu bagaimana rasanya gitu, perjalanan juga tapi juga bawa barang berharga nih, nominal yang luar biasa gitu. Iya, kalau rasa khawatir sih pasti ada ya Bang Rio ya. Apalagi di Medan yang tadi udah diceritain sama Bang Roni yang lumayan ini. Tiba-tiba aja dibilang sih kita bantuin ya, Pak. Iya. Hilang. Nah, seperti itu jadi itulah pentingnya koordinasi kan. Jadi dalam perjalanan itu tidak hanya diam-diaman aja gitu, tapi kita punya komunikasi ya, alat komunikasi di dalam mobil itu ya koordinasi gitu kan. Yang di depan apabila tidak bisa, belakang nggak bisa ngelihat gitu kan, jadi pakai handy talkie ya. Jadi sepanjang jalan itu ya kita menikmati sambil komunikasi gitu kan, ada kendala apa gitu. Kalau misalnya yang di belakang ada kendala, ya kita yang depan tidak terlalu kencang gitu. Nah, jadi membangun komunikasi itu yang terkenang lah ini. Oke, benar ya juga ya. Ini Sobat Rupiah Kalimantan Barat ini luar biasa kalau kita bicara tentang pengalaman serunya. Mungkin ada lagi yang seru-seru lainnya, tapi ini yang paling mengesankan karena tadi harus tidak hanya ini ya proses distribusi, harus perjuangan narik mobil, lumpur dan semuanya, hujan-hujan pula. Dan kita sebagai
warga masyarakat kalau sudah ada nih peran-peran seperti Bang Roni dan Bang Aji yang luar biasa memperjuangkan agar kita tuh punya kecintaan, kebanggaan dan punya pemahaman yang luar biasa terhadap rupiah, janganlah kita sampai memperlakukan rupiah dengan semena-mena. Ya, mulai sekarang jangan ada yang melipat-lipat, jangan ada yang meronyok-ronyok, menulis-nulis, pesan kenalan sudah ya. Sekarang kan kalau mau kenalan stalking ya. Ya, stalking aja, cari nama akunnya DM ya. Tidak ada lagi jangan sampai nulis di uang gitu. Karena tadi kenalannya belum tentu uangnya pasti hilang. Oke, nah, saya tidak terasa ngobrol-ngobrol sampai nih di penghujung episode pertama kita. Mungkin dari Bang Roni sama Bang Aji ada yang mau disampaikan ke Sobat Rupiah Kalbar tentang tema kita kali ini, cinta, bangga, dan paham rupiah. Silakan. Ya, mungkin Bang Roni dulu. Halo Sobat Rupiah, jadi perbincangan kita untuk di hari ini rasanya memang tadi sudah panjang lebar ya, jadi sudah panjang lebar mulai dari cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi untuk saat ini mulailah kita melakukan rupiah dengan penuh cinta, dengan penuh rasa bangga, dan kita juga harus memahami rupiah itu sendiri gitu, seperti itu. Ya, terutama untuk kaula muda gitu ya, kaum milenial nih yang sekarang nih kan epic banget gitu ya untuk proses tunai non tunai. Nah, mulai saat inilah dengan adanya cinta, bangga, dan paham rupiah ini kita menumbuhkan ya rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Oke, nah luar biasa obrolan kita di episode kali ini tentang rasa cinta, bangga, dan paham rupiah sudah tadi disampaikan oleh Bang Roni dan Bang Aji bagaimana kita bisa menimbulkan 3 rasa ini gitu sebagai bentuk, tidak hanya bentuk kecintaan kita terhadap rupiahnya sendiri tapi lebih ke kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikianlah episode Sobat Rupiah kita di hari ini. Saya luar biasa, saya senang sekali. Wah, semoga kedepannya kita bisa ngobrol lebih seru dan lebih dalam lagi mengenal tentang rupiah ini sendiri. Tidak hanya rupiah sebagai alat transaksi, tapi juga sebagai ternyata rupiah adalah salah satu alasan kita harus menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Baiklah, sekian dari saya, Rio, Roni, Aji. Sampai ketemu di Sobat Rupiah Podcast selanjutnya. Thank you. thank you. Pak, ini tasnya Pak. Ya, makasih Marta. Ini buku apa Pak? Oh, Nian. Nian, buku koa waktu Bapak Batamu Man Jaki. Nah, jadi ceritanya Nian. Woi, ya lama Martin. Amat Apa rupanya. kabar? Lama tak jumpa kau nih. Itulah. Apa can sini? Mai ada. Aku Ah. mau lihat sembako. Buka usaha enek-enek kat rumah. Oh, cari sembako apa tadi tu? Biasa sembako kecil-kecil. Ada kawan aku di sana lah depan tak CS aku. Siapa? Saya. Sana. Ada. Di seberang ada. Tahu lah. Kita cari di sana macam mana? Yalah, kita kenal. Yuk kita pergi. Makin ganteng ya kau nih. Bisa ya kau ni Tin. Dah lama kau tak ketemu nih. Itulah lama dah tak ada tengok kau. Sibuk apa kau nih? Tak ada, aku sekarang ni jadi tour guide biasalah, bawa tamu keliling-keliling Pontianak. Biasa nak nunjukkan ni kota tercinta kita ni. Dah banyak pembangunan dah ni. Aman, Pak? Apa kabar, Pak? Baik, bawa kawan yang belanja. Oh, silakan. Nian ya kau? Berapa semua nih kau? Ayo hitung dulu Sampai cah ya. 300 saja. 300.000. Saja mantap. Kok? Apa uang tuh di remas-remas gitu? Hanya, bawa masalah wah. Bukan masalah nangko wah. Waktu DE. Cintalah rupiah kok. Itu juga lambang kedaulatan negara kita. Waktu aku pulang dari Malaysia, ada petugas Bank Indonesia yang selalu ingatkan diri
harus cinta dan bangga man rupiah. Teman lu ya? Ada apa kita ributan ini pasar malu bikin lah. pusing, Wak. Ya lama. Saya lihat ada ribut-ribut, ada apa ini Pak? Nian Pak, barin uang dia. Orang duit diremas-remas. Jadi Pak, benar apa yang dikatakan Pak Martin. Kita harus peduli dan merawat rupiah dengan baik dan benar. Oke guys, mau tahu caranya merawat rupiah dengan baik dan benar? Gini caranya. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita harus hormat dan bangga terhadap rupiah. Merawat rupiah dengan 5 jangan. Serta selalu waspada dalam bertransaksi. Ingat 3D. Ingat, rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus kita hormati dan kita banggakan. Saya cinta rupiah. Kalau kamu? Nah, jadi begitu Bapak-bapak. Semua ini bisa dibicarakan kalau kita ngopi bareng. Bener nggak? Bang Martin, teman-teman semua mau minta maaf. Wah baru tahu, baru ada macam ini punya. Udah ya Pak Ko. Kita kok kawan, harus saling ingati. Udahlah nyantam lo kopi gitu ya. Ini foto nih, kenang-kenangan gitu nih. Jadi Lekoa cu ditanya deh. Yuk kita latihan nari lagi. Marta harus janji sama Bapak, harus cinta dan bangga terhadap rupiah. Iya Pak, Marta janji. Kami rakyat